Halo, halo, halo. Salam jumpa kembali di podcast kita, Evangelion. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk menerima, dan bukalah pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami hari ini. Berkatilah waktu kami bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sudah berada di Minggu Quasimodo Geniti. Ini minggu pertama setelah Paskah. Nama Minggu Quasimodo Geniti itu berasal dari bahasa Latin. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Ini mengingatkan kita bahwa setelah Kristus bangkit, kita yang percaya kepadanya dipanggil untuk menjadi ciptaan baru, untuk hidup dengan cara yang baru. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kekudusan, dan kita akan melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ini dari kitab Imamat, salah satu kitab yang paling jarang dikotbahkan. Tetapi ini sangat penting. Bagaimana untuk memahami panggilan kita sebagai umat Allah. Banyak orang Kristen tidak suka membaca kitab Imamat. Kenapa? Karena isinya tentang peraturan, hukum, larangan, dan hukuman. Banyak yang bilang, itu perjanjian lama. Kita sekarang kan sudah di perjanjian baru. Kita bebas di dalam Kristus. Tapi tunggu dulu. Ada prinsip-prinsip kekal di dalam kitab Imamat yang tetap berlaku sampai hari ini. Dan hari ini kita akan melihat salah satu bagian yang sangat serius. Panggilan Allah untuk hidup kudus dan konsekuensi dari ketidakkudusan. Bapak Ibu Saudari, mari kita buka kitab kita Imamat 20 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berjinah mengikuti dia, yakni berjinah dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian bacaan kita saat ini. Saudara-saudari, kitab Imamat ditulis oleh Musa. Ini kurang lebih sekitar tahun 1400-an sebelum Masehi. Ini adalah buku panduan untuk bangsa Israel tentang bagaimana hidup sebagai umat yang kudus, yang dipisahkan untuk Allah. Bayangkan situasinya, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir setelah 400 tahun mereka menjadi budak. Mereka hidup di tengah-tengah orang Mesir yang menyembah berhala. Mereka terbiasa melihat praktik-praktik keagamaan yang menyimpang. Sekarang, Allah sedang membentuk mereka menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang kudus, bangsa yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Kitab Imamat memberikan aturan-aturan yang detail tentang
bagaimana mempersembahkan korban, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, bagaimana menjaga kesucian, bagaimana hidup sebagai komunitas yang kudus. Kalau konteks bacaan kita di pasal 20 ini adalah bagian dari hukum kekudusan. Itu di ayat 17 sampai 26. Di sini Allah memberikan hukuman-hukuman yang tegas untuk pelanggaran-pelanggaran serius tentang kekudusan. Pasal sebelumnya di pasal 17 memberikan perintah-perintah yang positif. Misalnya, kasihilah sesamamu, jangan berdusta, jangan mencuri, dan sebagaimana sekarang pasal 20 memberikan konsekuensi kalau perintah-perintah itu dilanggar. Yang menjadi pertanyaan, siapa Molok? Molok adalah dewa bangsa Amon dan beberapa bangsa Kanaan. Penyembahan kepada Molok ini melibatkan pengorbanan anak-anak. Mereka membakar anak-anak hidup-hidup. Itu sebagai persembahan kepada berhala ini. Ini adalah praktik yang sangat keji, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Allah, yang adalah Allah kehidupan. Tetapi sayangnya, praktik ini cukup umum di antara bangsa-bangsa di sekitar Israel. Allah melarang keras praktik ini dan memberikan hukuman mati bagi siapapun yang melakukannya. Saudara-saudari, sekarang kita akan melihat ayat demi ayat. Ayat 1 dan 2 ini merupakan perintah yang tegas melawan penyembahan Molok. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang-orang asing, yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu." Saudara-saudari, mari perhatikan beberapa hal penting di sini. Yang pertama, hukum berlaku untuk semua. Jadi, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, Allah tidak pandang bulu. Tidak peduli kamu orang Israel asli atau orang asing yang tinggal di tengah mereka. Hukum yang sama berlaku untuk semua. Saudara-saudari, standar kekudusan Allah itu berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang namanya orang pilihan yang boleh berbuat dosa sesukanya. Tidak ada yang namanya, saya sudah terlalu lama melayani gereja, saya jadi boleh sedikit berkompromi. Itu tidak ada. Di hadapan Allah, semua sama. Anak pendeta, majelis, guru sekolah minggu, penyanyi atau jemaat biasa, standarnya sama. Hidup kudus. Yang kedua, ini hukuman yang tegas. Dikatakan, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu-batu. Hukumannya bukan denda, bukan penjara, tapi mati. Dan dilaksanakan dengan cara dilempari batu oleh seluruh rakyat. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena dosanya seberat itu. Membunuh anak sendiri untuk berhala adalah pembunuhan. Itu penyembahan berhala, pengkhianatan terhadap Allah, penistaan terhadap kehidupan yang Allah berikan. Saudara-saudari, mungkin kita berpikir, sekarang tidak ada lagi yang menyembah Molok, tidak ada lagi yang membakar anak untuk berhala. Tetapi coba kita pikirkan, apakah tidak ada Molok modern di zaman kita? Ada orang tua yang mengorbankan anak-anaknya untuk karir. Mereka begitu sibuk mengejar jabatan, uang, dan kesuksesan sampai tidak punya waktu untuk anak. Anak dibiarkan tanpa bimbingan rohani, tanpa kasih sayang, tanpa perhatian. Ada juga orang tua yang memaksakan kehendak mereka kepada anak. Kamu harus jadi dokter, kamu harus kuliah di universitas ini, kamu harus nikah sama orang ini. Padahal itu bukan panggilan anak itu. Akibatnya anak menderita, tertekan, bahkan ada yang bunuh diri. Ada yang menggugurkan kandungan karena belum siap punya anak. Atau ini akan merusak karir saya. Ini juga bentuk pengorbanan anak untuk kenyamanan atau ambisi kita. Kita mungkin tidak membakar anak di atas membah Molok.
tetapi kita bisa mengorbankan mereka dengan cara-cara lain yang sama-sama merusak. Kalau kita lihat ayat 3, di sini Allah sendiri yang menentang. Dikatakan demikian, Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Aku sendiri akan menentang. Ini sangat mengerikan. Bukan hanya rakyat yang melempari dengan batu, tetapi dikatakan Allah sendiri yang menentang orang itu. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, menentang kamu secara pribadi. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Saudara-saudari, kadang-kadang kita pikir kita bisa berbuat dosa dalam gelap, tidak ada yang tahu. Atau kita pikir karena kita sudah minta maaf kepada manusia, semuanya beres. Tetapi kalau dosanya serius, kalau kita menajiskan nama Tuhan yang kudus, Allah sendiri yang akan menuntut pertanggungjawaban. Di sini kita lihat dua alasan kenapa dosa ini begitu serius. Yang pertama, dikatakan menajiskan tempat kudusku. Tempat kudus adalah kemah suci, tempat Allah yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Ketika ada dosa serius di dalam komunitas umat Allah, itu menajiskan kehadiran Allah yang kudus. Saudara-saudari, gereja adalah tempat kudus Allah. Ketika kita yang adalah anggota gereja hidup dalam dosa, tentu kita menajiskan gereja. Kita merusak kesaksian gereja di tengah masyarakat. Yang kedua, melanggar kekudusan namaku yang kudus. Nama Allah mewakili karakternya, reputasinya. Ketika umat Allah berbuat dosa, tentu nama Allah yang kudus dilecehkan. Ini ada sebuah cerita tentang seorang majelis gereja yang terkenal sangat rajin beribadah. Setiap minggu dia datang paling awal, duduk di bagian depan, berdoa dengan khusyuk, bernyanyi dengan semangat. Tetapi di luar gereja, dia adalah seorang pengusaha yang curang. Dia menipu mitra bisnisnya. Dia tidak membayar utang. Dia mengemplang pajak. Suatu hari ada orang non-Kristen yang pernah ditipu olehnya berkata kepada temannya, "Jangan percaya sama orang Kristen itu. Lihat saja si Anu itu. Di gereja pura-pura alim, tapi bisnis pun dia penipu." Saudara-saudari, orang itu bukan hanya merusak nama baiknya sendiri, dia merusak nama Tuhan. Dia membuat orang lain menghujat nama Tuhan karena kelakuannya. Makanya Paulus pernah berkata dalam Roma 2:24, "Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain." Sekarang kita masuk ke ayat 4 dan 5. Di sini kita lihat bagaimana konsekuensi bagi yang memejamkan mata. Dikatakan ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Ini ayat yang sangat penting. Ini dan sering diabaikan. Karena ada dosa kolektif. Diam itu berarti setuju. Allah tidak hanya menghukum pelakunya, tetapi juga menghukum mereka yang memejamkan mata, yang tahu ada dosa serius tetapi tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena diam berarti setuju. Membiarkan dosa berarti mendukung dosa. Saudara-saudari, ini adalah pesan yang sangat keras untuk gereja hari ini. Kita seringkali tahu ada korupsi di gereja, tetapi diam karena takut ribut. Tahu ada pemimpin gereja yang hidup tidak kudus, tetapi tutup mata karena dia orang penting. Tahu ada perzinahan, tetapi tidak berani menegur karena itu urusan pribadi dia. Tahu ada penipuan, tetapi bilang biar Tuhan saja yang menghukum. Di sini Allah berkata,
Kalau kamu memejamkan mata, kamu juga bersalah. Saudara-saudari, biar tidak tegang ya, ini ada cerita lucu tentang seorang bapak yang sangat takut sama istrinya. Suatu hari, dia melihat tetangganya sedang berkelahi dengan istrinya. Lalu dia buru-buru masuk rumah dan bilang kepada istrinya, "Coba itu lihat tetangga lagi berantem sama istrinya." Istrinya langsung ngamuk. "Kenapa kamu diam saja? Harusnya kamu bantu dia." Bapak itu bingung. Bantu yang mana? Yang laki atau yang perempuan? Lalu istrinya marah. Yang perempuan lah. Orang harus solider sama sesama perempuan. Kita tertawa. Tetapi itu menunjukkan satu hal. Kita cenderung solider dengan kelompok kita, bukan dengan kebenaran. Di gereja juga begitu. Ada yang solidaritas dengan keluarga, dengan kelompok etnis, dengan kelompok kepentingan, tetapi melupakan solidaritas dengan kebenaran dan kekudusan. Lalu yang kedua, turut berzina dengan mengikuti Molok. Perhatikan istilah berzina di sini. Dalam Alkitab, penyembahan berhala sering digambarkan sebagai perzinahan rohani. Kenapa? Karena hubungan antara Allah dan umatnya seperti hubungan antara suami dan istri. Ketika umat Allah berpaling kepada berhala, itu seperti istri yang berselingkuh dengan pria lain. Saudara-saudari, apa berhala kita hari ini? Apa yang kita cintai lebih dari Allah? Uang bisa jadi berhala, jabatan bisa jadi berhala, rumah mewah, mobil bagus bisa juga jadi berhala, anak-anak bisa jadi berhala. Kalau kita cintai mereka lebih daripada Allah, bahkan pelayanan kita bisa jadi berhala. Kalau kita melayani untuk mencari pujian, bukan untuk memuliakan Tuhan. Di Matius 6 ayat 24, Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Kita lihat di ayat 6. Ayat 6 ini berbicara tentang larangan mencari arwah dan roh peramal. Dikatakan demikian, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, "Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya." Ini dunia roh yang gelap. Jadi di zaman Musa, orang-orang sering mencari arwah orang mati atau berkonsultasi dengan dukun dan peramal. Itu biasanya untuk mengetahui masa depan, mendapatkan kekuatan gaib, mencari berkat dan perlindungan, atau mengutuk musuh. Di sini Allah melarang keras semua praktik itu. Kenapa? Yang pertama, karena ini adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah Maha Kuasa dan mengasihi kita, kenapa kita perlu mencari kekuatan dari roh jahat? Yang kedua, karena dunia roh yang gelap itu nyata dan berbahaya. Roh-roh jahat itu memang bisa memberikan informasi atau kuasa, tetapi harganya mahal. Jiwa kita ya, tetapi harganya mahal. Aplikasi untuk kita orang Batak. Saudara-saudari, saya harus terus terang bahwa di kalangan orang Batak, bahkan di kalangan orang Kristen Batak, masih banyak yang terpengaruh dengan praktik-praktik seperti ini. Ada yang kalau mau mulai usaha masih minta berkah dari dukun atau ya dari roh nenek moyang. Ada yang kalau sakit daripada berobat ke dokter atau berdoa kepada Tuhan malah pergi ke dukun. Mereka sebut orang pintar. Ada yang percaya sama horoskop, sama ramalan, sama primbon. Ada yang masih takut sama kutukan, sama santet atau ilmu hitam. Bahkan ada yang mengatakan, saya cuma coba-coba saja, saya tetap percaya Tuhan kok. Bahkan ada yang mempelintir. Mereka mengatakan, Tuhan bilang kita berhikmat, ikom merbisu maho. Kita kan minta kesembuhan biar sembuh. Saudara-saudari, tidak bisa begitu. Ini bukan soal coba-coba. Ini adalah perzinahan rohani.
Ini adalah ketidaksetiaan kepada Allah. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Ini dari Tapanuli. Dia bercerita tentang seorang jemaat yang datang kepadanya dengan wajah pucat dan ketakutan. Jemaat itu bercerita bahwa usahanya bangkrut, anaknya sakit-sakitan, istrinya mau cerai. Dia sudah berdoa tetapi tidak ada perubahan. Lalu pendeta itu bertanya, apakah saudara pernah terlibat dengan dunia roh yang gelap? Jemaat itu awalnya mengelak tapi akhirnya mengaku. Beberapa tahun yang lalu, waktu usahanya baru mulai, dia pergi ke seorang dukun untuk minta berkah supaya usahanya lancar. Memang setelah usahanya lancar, tetapi sekarang setelah beberapa tahun semua mulai hancur. Lalu pendeta itu menjelaskan, roh jahat itu memberikan berkat palsu di awal untuk menjerat kamu. Setelah kamu terikat, dia akan menghancurkan hidupmu. Saudari, tentu setan itu tidak mau rugi. Ketika kita diberikan sesuatu, pasti dia akan menuntut yang lebih besar. Lalu di dalam cerita ini, jemaat itu akhirnya bertobat, melepaskan semua ikatan dengan dunia gelap, dan membakar semua jimat atau benda-benda yang dia terima dari dukun. Perlahan-lahan hidupnya mulai pulih. Pesan apa yang kita bisa ambil dari sini? Jangan main-main dengan dunia roh yang gelap. Bahwa kekuatan yang kamu terima dari sana bukan dari Allah, tetapi dari iblis. Dan iblis tidak pernah memberi hadiah gratis. Dia selalu menuntut harga yang mahal. Sekarang kita di ayat 7 dikatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Inilah inti dari seluruh bacaan kita hari ini. Setelah semua larangan dan hukuman, sekarang Allah memberikan perintah positif. Kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Ini adalah perintah aktif, bukan pasif. Bukan menunggu Allah menguduskan kita, tetapi kita sendiri yang harus aktif menguduskan diri. Bagaimana caranya? Ya, pisahkan diri dari segala yang najis. Jauhi dosa, jauhi tempat-tempat yang membuat kita jauh dari jatuh ke dalam dosa. Jauhi pergaulan yang merusak iman kita. Lalu yang kedua, dekatkan diri kepada Allah. Berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, ibadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tulus. Yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Taat pada perintahnya, mengasihi sesama, hidup jujur dan adil, menjadi berkat bagi orang lain. Karena dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini adalah alasan utama kenapa kita harus hidup kudus. Bukan karena kita akan mendapat berkat. Memang walaupun itu bisa benar. Bukan karena kita takut hukuman. Walaupun itu juga benar. Tetapi karena dia adalah Tuhan kita. Kalau dia Tuhan kita, kita harus taat kepadanya. Kalau dia pencipta kita, kita harus menghormatinya. Kalau dia penyelamat kita, kita harus mengasihinya. Dan cara kita menunjukkan ketaatan, penghormatan, dan kasih kita adalah dengan hidup kudus. Saudara-saudari, sekarang mari kita tarik prinsip-prinsip kekal dari nas kita yang masih berlaku untuk kita hari ini. Yang pertama, Allah adalah Allah yang kudus dan menuntut kekudusan. Allah tidak berubah, dia tetap kudus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan karena dia kudus, dia menuntut umatnya juga kudus. Ya, kita hidup di perjanjian baru. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi itu tidak berarti standar kekudusan Allah turun. Di 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua,
dosa punya konsekuensi yang serius. Di perjanjian lama, hukumannya adalah kematian fisik. Kalau di perjanjian baru, kita tidak dilempari batu kalau berdosa. Tetapi dosa tetap punya konsekuensi. Konsekuensi rohani, kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Konsekuensi emosional, kita kehilangan damai sejahtera. Konsekuensi sosial, kita kehilangan kepercayaan orang lain. Konsekuensi kekal, kalau kita terus hidup dalam dosa tanpa bertobat, kita bisa kehilangan keselamatan kita. Yang ketiga, kekudusan adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab komunitas. Kalau kita melihat saudara kita jatuh dalam dosa, kita tidak boleh tutup mata. Kita harus menegur dengan kasih, membantu dia bertobat dan pulih. Kalau di Galatia 6 ayat 1 dikatakan, kalau ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang keempat, tidak ada kompromi dengan dunia roh yang gelap. Ini sangat jelas. Tidak ada area abu-abu di sini. Tidak ada coba-coba. Tidak ada sedikit saja, tidak apa-apa. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus putus total dengan segala bentuk okultisme, perdukunan, dan praktik-praktik roh yang gelap. Yang kelima, kekudusan dimulai dengan keputusan pribadi. Kuduskanlah dirimu. Ini adalah perintah untuk setiap individu. Tidak bisa kita berkata, biar pendeta saja yang kudus, biar majelis saja yang kudus. Saya orang biasa tidak perlu terlalu kudus. Tidak. Bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk hidup kudus. Saudara-saudari, sekarang bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari di abad sekarang? Yang pertama, evaluasi Molok dalam hidup kita. Apa yang kita korbankan untuk kesuksesan, kenyamanan, atau ambisi kita? Apakah kita mengorbankan waktu keluarga untuk karir? Apakah kita mengorbankan integritas untuk uang? Apakah kita mengorbankan kesehatan untuk kekayaan? Apakah kita mengorbankan anak-anak kita dengan tidak memberikan pendidikan rohani yang benar? Mari kita bertobat dari penyembahan Molok modern. Yang kedua, bersihkan rumah dari benda-benda yang terkait dengan dunia gelap. Ini sangat praktis. Apakah di rumah kita ada jimat atau wajimat? Benda-benda dari dukun? Buku-buku tentang ilmu gaib, sihir atau okultisme? Patung-patung atau gambar yang dipakai untuk kepercayaan tahyul? Buang semuanya. Bakar kalau perlu. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 18 mencatat bahwa orang-orang Efesus yang bertobat, mereka mengumpulkan buku-buku mereka, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Ini saya tahu tidak mudah, terutama kalau benda itu warisan dari orang tua atau nenek. Tetapi ingat, kekudusan lebih penting dari tradisi atau sentimen. Saya ada tahu seorang majelis, di rumahnya ada sebuah tongkat, itu dari keturunan nenek moyang. Bahwa tongkat ini jelmaan dari harimau putih. Dan biasanya kalau ada orang baru nginap di rumahnya, pasti mimpi ada harimau putih. Ini mereka yakini bahwa ini merupakan penjaga mereka. Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, lalu dia membakar, mematahkan tongkat itu, lalu membuangnya di sungai yang ada di daerah Cilengsi, Jakarta Barat sana. Jawa Barat sana. Yang ketiga, jaga pikiran dari konsultasi dengan dunia roh. Di zaman modern, dunia roh yang gelap tidak selalu kelihatan tradisional. Bisa juga dalam bentuk horoskop dan ramalan bintang, tarot card, dan sejenisnya. Film atau buku yang mengagungkan sihir dan okultisme. Permainan yang melibatkan pemanggilan roh. Misalnya seperti jelangkung ya.
meditasi atau yoga yang melibatkan penyembahan kepada dewa-dewa tertentu. Hati-hati, jangan pikir itu hanya hiburan atau hanya permainan. Itu bisa menjadi pintu masuk iblis. Ini seringkali kelihatan tidak berbahaya, tetapi tentu ini bisa menjadi sangat bahaya. Yang keempat, berani menegur dalam kasih. Kalau kita melihat saudara seiman jatuh dalam dosa, jangan tutup mata. Tetapi ingat bahwa menegur bukan berarti menghakimi. Menegur harus dengan kasih, karena tujuannya untuk menolong, bukan untuk menjatuhkan. Tentu dengan kerendahan hati, sambil mengingat bahwa kita sendiri juga bisa jatuh. Lalu dengan kebijaksanaan, pilih waktu dan cara yang tepat. Dan dengan berdoa dulu sebelum menegur. Yang kelima, hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Bahwa kekudusan bukan pencapaian sekali selesai. Ini adalah proses seumur hidup. Setiap hari kita harus memeriksa hati kita, mengakui dosa kita, bertobat dan berbalik dari dosa. Kita minta kekuatan Tuhan untuk hidup kudus. Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang kita melihat mengapa kita bisa hidup kudus. Saudara-saudari, mungkin setelah mendengar semua ini, ada yang merasa pesimis. Aduh, berat sekali. Mana mungkin saya bisa hidup kudus? Saya ini orang berdosa, lemah, sering jatuh. Saya mengerti perasaan itu. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, memang mustahil. Tetapi ada kabar baik, bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita punya Yesus yang sudah membayar yang sudah membayar harga dosa kita. Imamat 20 berbicara tentang hukuman mati untuk dosa, tetapi Yesus sudah menerima hukuman itu untuk kita. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kita. Dia sudah bangkit untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus inilah yang memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Yeskel 36:27, bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lalu kita punya firman Tuhan sebagai pedoman. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, bahwa firman-Mu itu kusimpan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan adalah peta jalan kita, kompas kita, senjata kita dalam melawan dosa. Lalu kita punya persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ibrani 10:24-25 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita tidak berjuang sendirian. Kita punya saudara-saudari seiman yang bisa menguatkan kita, mendoakan kita, mengingatkan kita. Saudara-saudari, hidup kudus memang menuntut pengorbanan dan disiplin. Tetapi berkatnya luar biasa. Bahwa persekutuan yang intim dengan Allah. Di Mazmur 24:3 dan 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang hidup kudus bisa menikmati hadirat Allah dengan penuh. Ini di 1 Petrus 3:13 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Lalu di Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu hidup kudus adalah kesaksian terbaik kita kepada dunia. Lalu di 2 Timotius 4:7-8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir,
dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat serius dari Imamat 21-7. Mungkin ada yang merasa teguran ini keras. Ya, memang keras. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tetapi ingatlah, di balik semua perintah dan larangan ini, ada kasih Allah yang besar. Allah melarang kita dari hal-hal yang merusak. Bukan karena dia kejam, tapi karena dia mengasihi kita dan ingin yang terbaik untuk kita. Itu sama seperti orang tua yang melarang anaknya bermain dengan api. Bukan karena tidak sayang, tetapi justru karena sayang. Mari kita ingat kembali poin-poin penting. Allah yang kudus menuntut kekudusan dari umatnya. Dosa punya konsekuensi yang serius. Kita harus berani menegur dosa, tidak tutup mata. Putuskan total dengan dunia roh yang gelap. Kuduskanlah dirimu adalah perintah untuk setiap orang percaya. Ayo, mulai hari ini, mulai sekarang, marilah kita bertekad untuk hidup dalam kekudusan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Ingatlah firman Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan jadilah kudus sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagikan podcast ini kepada teman, kepada saudara, kepada komunitas, supaya mereka juga diberkati. Mari kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Firman-Mu seperti cermin yang memperlihatkan keadaan kami yang sebenarnya. Kami mengakui bahwa kami sering kali gagal hidup kudus. Kami sering berkompromi dengan dosa. Kami sering tutup mata terhadap ketidakbenaran. Ampunilah kami ya Tuhan. Cuci kami dari segala ketidakkudusan kami dengan darah Yesus Kristus yang berharga. Kami memohon, berilah kami kekuatan untuk hidup kudus. Isilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah langkah kami setiap hari supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Tolonglah kami untuk berani memutuskan segala ikatan dengan dunia roh yang gelap. Tolonglah kami untuk berani menegur dosa dengan kasih. Tolonglah kami untuk konsisten hidup kudus baik dalam gereja maupun di luar gereja. Jadikanlah hidup kami kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa-Mu, sehingga banyak orang yang datang kepadamu karena melihat kekudusan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.